Saya orang yang nomor 70 masuk grup itu, Mas. Saya sampai ke mana itu? Tegal waktu itu sama istri saya. Sakit gigi saya, Mas. Saya bela-belain, pengen menimba ilmu ke sana. Lebih dari yang kita duga. Tanam perdana aja saya petik 1 ton 800, Mas. Populasi 4,5. Hampir 2 ton, hampir 2 ton. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joko Sunarto, beralamat di Dusun Salakan, Girejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Untuk saat ini, saya sendiri kebetulan sehari-hari sebagai anggota Polri dan menyamar sebagai petani. Sebenarnya ini aslinya samaran ini petani, tapi untuk hasil juga tidak kalah sama yang PNS-PNS lain. Mas kan sudah nyaman di polisi ya Mas dulu. Iya. Sudah berapa lama di polisi, kemudian kenapa milih bertani? Ya, jadi ceritanya itu saya dinas di kepolisian itu sejak 2007 ya. Dinas pertama di Jawa Timur, tepatnya di Situbondo. Setelah itu kita pindah dinas ke Magelang tahun 2016. Tahun 2016 itu setelah penempatan di Polresta Magelang, saya kan punya lahan ini kecil tinggalan dari almarhum bapak saya. Jadi untuk memanfaatkan waktu luang saya setelah pulang dari kerja, saya itu nanam padi pertama, Mas. Ya, jadi setelah nanam padi, suka dukanya nanam padi kan tahu sendiri, Mas. Kadang kita itu nggak dikasih sisa sama tikus-tikus itu, sampai apa itu dikasih burung hantu juga dimusnahkan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tikus merajalela lagi. Terus saya itu ini sharing sama istri, gimana kalau kita itu tanam selain padi, healthy apa gitulah, apa tomat, apa cabai atau apa terong seperti itu. Nah, setelah kita sharing sama istri itu ternyata pilih ke cabai, Mas. Pilih ke cabai. Setelah kita deal, kita persiapkan modal dulu, kita undang orang untuk nyangkul, karena kan juga waktunya nggak bisa, terus kalau nyangkul segini ya juga otomatis boyok atau orang Jawa bilang itu. Kenapa Mas alasan kok milih tanaman cabai gitu? Nah, tanaman cabai itu sebenarnya saya belum pernah tahu jadi harga itu berapa, terus hasilnya nanti gimana. Saya juga belum pernah tahu, Mas. Masih nol sama sekali nol. Jadi kita tanam cabai itu maunya dengan cara saya sendiri. Yang penting nanam dulu. Yang penting nanam dulu. Nanti setelah nanam perawatannya juga ala-ala saya gitu loh. Ala-ala saya aja. Tapi ternyata berjalannya waktu tidak semudah yang dibayangkan. Tanam cabai itu banyak tantangannya, Mas. Banyak tantangannya, banyak kendalanya, dan harus tepat untuk mengatasinya. Jadi dulu itu setelah tanam pertama, Mas, saya tanam pertama itu tahun 2022 itu
di lahan ini, Jadi ini sudah saya tanami 3 kali. Itu tanam, setelah tanam usia pada waktu kegeneratif ada aja mas kendala. Apa mas contohnya itu? Layu itu saya nggak tahu itu penyebabnya apa, atau kurang air atau kurang pupuk gitu kan, saya nggak tahu mas. Jadi terus kebetulan saya itu kenal sama Mas Daniel Mas Daniel dari dulu itu, kalau tidak salah grupnya itu KPN mas. Saya orang yang nomor 70 masuk grup itu mas. Oke. Saya sampai ke mana itu, Tegal waktu itu sama istri saya, sakit gigi saya mas. Saya bela-belain pengen menimba ilmu ke sana. Motivasinya apa kok saya sampai bela-belain sakit gigi? Tahu kan rasanya sakit gigi itu? Betul, lebih baik sakit gigi daripada sakit cinta tapi. Nah, seperti itu mas. Setelah sampai sana saya curhat mas. Saya perdana nanam cabai. Keluhannya seperti ini. Kendalanya seperti ini. Setelah saya curhat, dikasih tahulah bimbingan seperti ini. Kita suruh belajar memahami apa kebutuhan tanaman juga, terus kendala tanaman itu apa aja, seperti jamur, bakteri, virus, apa itu hama, seperti itu harus dikenali dulu mas. Jadi untuk penanganan biar tepat. Nah, seiring waktu berjalan, saya kembali dari Tegal itu oleh-olehnya ilmu mas. Oleh-olehnya ilmu. Setelah itu saya langsung aplikasikan mas ilmu itu. Alhamdulillah, yang kemarinnya sudah pesimis saya sama istri saya itu, modal berapa puluh juta untuk tanam perdana itu, saya udah bilang pesimis belum ketemu Mas Daniel itu, anggap aja saya kuliah pertanian. Biaya segitu mungkin itu langsung lulus 8 semester. Setelah itu gini mas, ternyata kalau pengendalian itu tepat, insya Allah berkurang. Jadi tidak merembet untuk penyakit. Setelah tak atasi, alhamdulillah menghasilkan malah mas. Pas tepat itu penjualan harga tinggi. Itu kan pas saya kalau tidak salah 2002 awal panen itu Desember, finish itu hari raya mas. Nah pas hari raya anjlok itu 8.000 toh itu harga itu pas finish. Jadi sebelumnya itu saya dapat harga tinggi, Mas Daniel juga ikut seneng. Setiap petik saya laporkan ke grup, alhamdulillah petik ke berapa dapat sekian kilo dengan harga per kilo sekian. Jadi itu nutup untuk kuliah pertanian lagi itu masih bisa 36 semester mungkin ya. Jadi mantep itu hasilnya. Di situ mas. Jadi kita itu kapok untuk berhenti. Jadi nanam lagi. Jadi saya pelajari bener mas. Jadi istilahnya itu sudah S1 harus S4. Jadi harus Profesor. Harus kalau bisa itu prinsipnya Mas Daniel kan lebih pinter anak buahnya daripada bapaknya. Paling tidak tujuan Mas Daniel memberikan ilmu itu untuk mensejahterakan petani-petani sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi pakailah satu guru, jangan beberapa guru. Jadi kalau satu guru, rumusnya ya ini. Jadi sampai selesai ketemu sama dengan itu, sama dengannya itu hasilnya sama. Cuman kan caranya kalau gonta-ganti kan otomatis nanti panjang mas, nggak ketemu-ketemu untuk rumusnya. Jadi satu guru, satu panutan untuk aplikasi insya Allah tepat. Jadi, untuk biaya sudah banyak,
kondisi lahan awal perdana itu tanam itu hasilnya seperti itu, saya udah deg-degan di sini, Mas. Tapi kan saya berangkatnya juga sama istri saya, jadi rembukan juga sama istri saya. Istri saya lilo lah, misalnya uang segitu nggak ada hasilnya untuk uji coba kita tanam cabai, jadi anggap aja sekolah. Tapi kok alhamdulillah Allah itu memberi rezeki, Mas. Jadi malah lebih dari yang kita duga. Tanam perdana aja saya petik 1,8 ton, Mas. Populasi 4,5. Berarti hampir 2 ton ya Mas? Hampir 2 ton, hampir 2 ton. Setelah itu saya kapok untuk berhenti, nanam lagi. Dapat 2 ton kalau nggak salah tanaman yang kedua. Terus yang ini tanaman ketiga. Kalau lahan yang sebelah, saya kemarin memang mencoba tanam CMK, Mas. Tanam CMK dan sudah finish ini. Sudah dapat berapa kilo kemarin itu ya. Terkait dengan cerita Mas Jack tadi kan begitu banyak pengaruh istri di kehidupan Mas Jack, terutama di pertanian ini Mas Jack. Nah itu kira-kira gimana pendapat istri Mas Jack? Gimana pendapat istri Mas Jack ketika Mas Jack mulai bertani? Padahal Mas Jack juga udah punya penghasilan tetap ya di kepolisian. Jadi kita itu gini, Mas. Awal mula saya pindah dinas ke Magelang ya dari Jawa Timur. Kan lihat lahan tinggalannya almarhum Bapak ini kan daripada nggak dimanfaatkan. Kita kemarin olah padi. Kita rembugan sama istri itu gimana caranya biar meningkatkan hasil. Jadi tanam cabai, Mas. Tanam cabai itu saya sama istri itu seneng dulu, Mas, ke sawah itu. Nyaman ke sawah itu. Jadi perasaannya itu kadang setelah kegiatan apalah, motong rumput atau ngerawat nali itu terus duduk-duduk berdua itu di lahan itu, makan apa yang dibawa itu rasanya enak. Jadi meskipun habis, saya kan kalau ke lahan kan pulang dinas, Mas. Jadi piket 24 jam, lepas dinas 24 jam. Jadi meskipun habis capek pulang kerja itu, saya setelah ke rumah pulang sarapan, ya berdua ke lahan. Dengan istri? Iya, sama istri saya. Jadi dinikmati aja. Karena kita bertani itu harus seneng dulu, Mas. Seneng dulu. Setelah seneng nanti baru akan menikmati. Jadi kita itu seneng itu tanaman juga berpengaruh, Mas. Jadi istilahnya kalau kita nyaman sama istri, terus istri juga nyaman ke lahan, mendukung kita lah, itu insya Allah berpengaruh, Mas, sama apa itu kondisi tanaman itu. Berarti di rumah itu harmoni itu bisa untuk meningkatkan kualitas tanaman juga ya, Mas? Betul, Karena insya Allah seperti itu. itu positif terus. Nah, Ya, positif. Jadi misal kita kok sama di rumah itu kurang harmonis, tanamannya akan elek gitulah. Istilahnya orang Jawa itu akan elek itu wong gek sing duwe wae ora tentrem. Masa aku kon urip apik. Nah, seperti itu. Mungkin Gusti Allah memang udah ngatur demikian ya, Mas ya. Kira-kira apa visi atau misi hidup Mas Jack selama hidup? Misal tujuan akhirnya itu apa, Mas Jack? Jadi ya, visi misi saya sama keluarga itu ini aslinya bukan tujuan target saya harus nyambi bertani, enggak. Karena sebelum saya bertani, saya bisnis lain lah, Mas. Jual beli mobil dulu. Nah, setelah itu saya ke pertanian ini kok hasilnya juga lebih bagus. Alhamdulillah kita bisalah mengatur sistem, karena kita grup itu kan banyak dari Nusantara. Kita bisalah
sharing-sharing pengalaman, terus masa panen rayanya daerah lain. Nah itu kadang saya trik gini, ini trik saya sendiri ya Mas. Kalau yang lain itu panen raya saya tanam, seperti itu. Jadi saya trik seperti itu. Yang lain panen raya, luar Jawa panen raya saya tanam. Jadi insya Allah pas mereka itu habis, kan usia petik itu dari tanam vegetatif kan 4 bulan. Kita punya gitu loh Mas, kita punya. Ini sebenarnya rahasia saya ini. Tapi ya untuk keluarga sniper ya, biar juga kan keluarga sniper kan juga keluarga kita juga. Jadi untuk sharing-sharing lah. Kalau trik saya pribadi seperti itu Mas, untuk ngetrik biar hasilnya maksimal. Sebenarnya meskipun di harga 20.000 lah, 15.000, kalau tanaman kita aman, insya Allah tetap numpang Mas. Numpang itu untung. Jadi waktu kita pensiun nanti, kita itu masih bisa mengulas memori yang kemarin-kemarin, atau bahkan ini akan berlanjut sampai besok pensiun, seperti itu. Arti kesuksesan itu ya apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita impikan itu terpenuhi Mas. Dengan cara apa? Usaha. Kalau pengennya sukses tapi nggak usaha ya mana mungkin kan Mas. Jadi ya itu tadi, seperti saya anggota Polri, kok pengen lebih, ya usahalah di luar. Makanya manfaatkan waktu libur. Jadi biar tidak terbuang sia-sia waktunya Mas. Sama usia kita juga tidak terbuang sia-sia juga. Selagi usia kita masih muda, berkarya gitulah. Kalau menurut Mas Jack, kesuksesan di pertanian atau mungkin target Mas Jack untuk sukses di pertanian itu seperti apa Mas Jack? Target sukses di pertanian itu gimana cara merawat cabai itu biar tumbuh subur, keluar buah banyak. Jadi tanaman itu kita yang nyeting. Jadi bukan kita dikerjain sama tanaman, tapi kita yang ngerjain sama tanaman, seperti itu. Kedepannya saya pengennya tanaman itu apa kata saya. Jadi mau tak keluarkan buah banyak apa kata saya, mau tak buat subur ya apa kata saya. Jadi kalau kita sudah menguasai besok-besoknya, kan sekarang masih belajar juga, saya masih menggali ilmu di keluarga sniper, di Mas Daniel sendiri. Kadang di grup itu kadang saya intermezzo sebentar, menampakkan diri. Nah, itu kadang dikomen sama Mas Daniel, muncul-muncul cair, nah gitu. Nah, seperti itu. Jadi kadang munculnya di grup saya seperti itu. Lebih ke chat saya lebih menggali ilmu terus. Jadi saya masih belajar Mas. Oke, berarti gini Mas, dalam artian tuku buku ini, beli buku itu nggak cuma dapat SOP bukunya, tapi mendapatkan akses untuk chat penuh dengan penulis. Betul, jadi lebih intinya itu kan sebenarnya kalau buku itu seperti tiket, kita masuk ke dalam stadion misalnya. Tapi kan kita bisa duduk di sana, bisa ngobrol sama si itu, sama si dia. Nah, inti sarinya itu justru malah ke ini, konsulnya yang langsung. Jadi kadang nun sewu, kita di lahan itu kan memperhatikan tanaman. Tanaman ini sebenarnya bisa ngomong Mas. Saya minta ini, saya minta itu. Saya lo kena penyakit kayak gini, mbok yo tambani. Nah, seperti itu saya lebih ke chat. Jadi Mas Daniel itu pure. Kadang di waktu sibuknya beliau masih sempat bales chat. Jadi saya akui guru saya itu jos, betul jos. Nggak ada yang
apa itu on time, kadang jam 12 malam masih bales chatnya rekan-rekan gitu kan. Itu kalau dibayangin aja Mas, orang berapa ribu coba, orang berapa ribu, itu ditanggepi semua, nggak ada yang nggak ditanggepi. Saya tahu sama Mas Daniel, betul saya tahu. Lalu gimana Mas, seniman pertahanan ini menjadi bagian dari hidupnya Mas Jack, dan mengapa tertarik untuk bergabung? Sedangkan kan kalau kita lihat-lihat atau bahkan kita dengar dari komentar orang di luar yang belum gabung sniper, itu kan bukunya mahal Mas Jack. Nah itu kira-kira gimana menurut Mas Jack? Jadi mahal itu relatif Mas. Kita misal beli buku itu sekian ratus, tapi ilmu yang kita dapat itu sebenarnya lebih dari itu Mas. Kuliah pertanian aja coba 8 semester berapa puluh juta. Itu cuman dengan satu buku, tapi dosennya yang mengasih bimbingan itu enggak hitungan jam, per jam berapa, enggak, pure. Jadi menurut saya pribadi ya Mas ya, itu kalau dapat ilmunya itu lebih dari nominal Mas, lebih dari nominal. Kalau untuk di luaran sana yang misal nuwun sewu ya, dari rekan-rekan kok bilang mahal, mungkin belum terjun, bisa hanya kepo misalnya, seperti coba sih beli buku untuk perbandingan seperti itu, seperti ini. Tapi kalau dilihat dari konsulnya, kan yang utama kan konsultasinya Mas. Kita di lahan itu kadang di buku hari ke ini spray ini, hari ke ini kocor ini. Tapi kalau kita tahu sama tanaman, oh tanamannya minta ini dulu, ya dikasih ini dulu Mas. Di buku itu panduannya dikasih ini, kalau setelah dikasih ini kok dikasih ini, itu kita konsulkan aja ke Mas Daniel. Jadi biar teratasi dulu, paling tidak dikendalikan dulu untuk kendalanya. Ibaratkan kita sendiri, kita berobat ke dokter, dikasih resep ini, cara minumnya aja harus kontinu teratur Mas. Kalau tidak teratur ya nggak bisa sembuh-sembuh toh Mas, ya gitu. Saya jadi orang itu nggak, aku loh anggota Polri, enggak, saya itu sama. Setelah pulang ke sawah, saya lo ngobrol sama orang-orang, misalnya mampir kan lahan saya pinggir jalan Mas. Ya duduk bareng, rokok bareng, itu asiknya di situ Mas. Jadi kalau kita istilahnya itu andap asor Mas. Nah, itu yang saya pegang Mas, andap asor. Pesan bapak saya itu, jadi orang itu andap asor sing berbudi utama luhur. Nah, mungkin jenengan lebih ini, apa itu, kejawen itu lebih bisa menafsirkan berbudi utama luhur itu yang gimana. Itu saya pegang Mas, itu pesan dari Bapak almarhum. Kira-kira pesan untuk para petani di Indonesia menurut Mas Jack gimana? Pesan untuk petani pesan untuk Indonesia. Ya, kalau pesan saya pribadi ke rekan-rekan, saudara-saudara seluruh Nusantara, tetap semangat Mas. Jadi petani itu bukan suatu pekerjaan yang rendah, bukan. Jadi petani itu menurut saya pribadi itu suatu kebanggaan Mas, suatu kebanggaan. Karena apa? Kita bisa membanggakan hasil kita, kita bisa membanggakan tanaman kita, hasil karyanya kita, seperti itu. Jadi harus semangat. Jadi gali ilmu selagi masih muda, besok hari tua pasti akan memetik hasilnya. Jadi pesan terakhir untuk rekan-rekan sniper, keluarga saya, sniper seluruh Nusantara,
dimanapun berada. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih untuk sharing-sharingnya, untuk pengalamannya. Jadi pengalaman itu bagi saya sendiri itu sangat berharga. Tidak lupa juga untuk Mas Daniel dan tim. Terima kasih Mas sudah mendampingi saya sampai saat ini untuk mencapai kesuksesan di dunia pertanian. Karena dukungan jenengan, dukungan rekan-rekan dari Sniper, jadi semangat saya untuk tetap belajar dan terus belajar untuk bekal nanti insya Allah sampai pensiun ilmu akan bermanfaat. Terima kasih, salam sukses selalu untuk rekan-rekan dan sehat selalu.